Selamat datang di Universitas Islam Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Ningsih. Saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Islam Malang. Saya akan menampilkan pembelajaran menggunakan model PBL pada materi fungsi kuadrat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap pembelajaran hari ini? Ya. Oke. Tadi habis pelajaran apa? Sebelum kita awali untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, supaya nanti pembelajaran kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Sehat semua? Ada yang tidak berangkat hari ini? Oke, minggir. Untuk mengawali, saya absen terlebih dahulu ya. Amanatri, Hanifah, Desti, Javin, Latifaton, Masaya, Nayaka, Nanda, Naila Saja, Galih, Parmoto, Rizky Risma, Rizky Prasetyo, Suci, Miftahul, Nabila. Oke, berarti semuanya hadir ya pada siang hari ini. Berdiri dulu. Oke, kalau Bu Utami bilang kita untuk menguji konsentrasi, ya. Kalau Bu Utami bilang Bu Utami tangannya gini, berarti diem. Tapi kalau gini, tepuk satu kali. Kalau gini, dua kali. Kalau gini tadi apa? Gini, gini. Kita mulai ya. Oke, duduk dulu. Ternyata yang kalau begini yang belakang tidak kelihatan. Oh. Sudah paham ya? Tadi gini apa? Gini, gini, dua. Kita mulai. Konsentrasi. 1, 2, 3. Oke. Oke ya, untuk menambah semangat, kita lanjutkan dengan kuis terlebih dahulu. Ada yang bisa jawab? Apa? Jam tangan? Kita cek. Oh iya. Berikutnya? Oh, pakai makan. Oke, soal yang ketiga. Siapa yang bisa jawab? Yuk, Pak Nonton apa? Oh, kami guling. Kita cek dulu. Oh iya, ternyata betul kami guling. Ayo, apa Mas? Mas Abes? Masih ingat materi minggu kemarin apa? Apa? Oke, sekarang untuk menguji sudah belajar atau belum? Untuk sistem persamaan linier 3 variabel bisa kita selesaikan dengan berapa cara? Mbak Hesti bisa menjawab?
Apa saja? Substitusi, eliminasi, campuran, determinan. Oh iya, dan masih kan B. Ada berapa? Ada 4. Ulang ingatkan. Yang pertama adalah substitusi, eliminasi, campuran, dan determinan. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang inti, yaitu tentang pembelajaran pertama, yaitu tentang grafik fungsi kuadrat. Oke. Nanti di sini ada materi, ada yang akan kita pelajari di sini. Setelah Bu Tami memberikan petunjuk dulu apa itu fungsi kuadrat, apa pencapaian tentang fungsi kuadrat, kemudian materi, dan yang berikutnya adalah tes formatif dan refleksi. Oke, apa sih tujuan kita belajar pada pagi hari ini? Capaian pembelajarannya adalah di akhir fase E peserta didik dapat mengidentifikasi grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A-nya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan diskusi dan mengenali informasi, peserta didik dapat membedakan fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat dengan tepat. Kemudian setelah mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi kuadrat dalam bentuk grafik yang tepat. Dan yang ketiga adalah setelah mengerjakan LKPD, peserta didik dapat memahami bentuk umum fungsi kuadrat. Kemudian model pembelajaran yang akan kita gunakan pada siang hari ini adalah PBL, Problem Basic Learning. Nah, kemudian di sini sebelum kita masuk ke materi, kita tanya dulu. Pernahkah kalian bermain sepak bola? Nah, pada waktu bola melambung mau masuk ke gawang, itu arah bolanya bagaimana? Bagaimana? Gini, ya melambung. Pernahkah kalian bermain bola basket? Pada waktu mau kalian masukkan ke ring, bentuknya bisa ya? Kemudian pernah melihat pelangi? Pernah menggambar pelangi? Kalau kalian menggambar pelangi dulu waktu kecil bagaimana? Oh, melambung. Oke. Jembatan? Oh ya. Oke, untuk lebih jelasnya, nah di sini Bu Tami punya video. Untuk lebih jelasnya tadi kan ada pertanyaan tematik ya. Bisa kita lihat tadi di sini untuk pertanyaan tematiknya itu adalah ini tadi. Pernahkah kalian bermain sepak bola kan gitu ya? Pernahkah kalian memasukkan bola ke ring basket? Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat ini. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kalian lihat di sini. Tak kecilkan dulu. Oke. Kalian lihat di sini ada permainan sepak bola. Oke. Kemudian dia arah sepak bolanya bagaimana arah bolanya yang kalian perhatikan? Nah, itu membentuk apa? Kayak gini deh. Kayak bentuknya apa? Kita apa dulu? Oh, melambung. Oke. Ini kalau yang bola basket. Kita melihat, kalian melihat. Kalian lihat untuk arah bolanya. Nah, ini juga apa? Melambung. Oke. Terus selanjutnya rail coaster. Di sini bentuknya ada yang melambung ke atas, ada yang melambung ke bawah. Nah, satu lagi untuk air. Ini loh ya, lengkungan titik-titik airnya ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelangi. Oke. Nah, yang ini apa? Jembatan tadi. Oke. Sudah bisa kalian lihat ya? Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Itu jelaskan secara fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu apa? Tadi kan di awal kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu apa? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki perubahan atau variabel dengan pangkat tertingginya 2. Berarti hanya berpangkat 2. Oke. Pernah nggak kalian menyadari kalau kalian bicara tentang eksponen yang dulu?
2 pangkat 2. Kalian bacanya apa? 2 kuadrat. Ya enggak? Nah, berarti sebenarnya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kuadrat. 4 pangkat 2. Kalian bacanya bagaimana? 4 kuadrat. Cuma di sini lebih jelasnya bahwa fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki bentuk umum seperti berikut ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak boleh sama dengan Bu, kalau misalkan ada yang nanya, kalau a-nya sama dengan 0 bagaimana Bu? Ingat, kalau a-nya kita ganti 0, berarti 0 kalikan x kuadrat, hasilnya apa? 0. Berarti dia hanya memiliki bentuk umum bx plus c. Berarti fungsi kuadrat tidak? Tidak, karena tadi fungsi kuadrat yaitu dengan pengubah pangkatnya. Ya, kalau nanti a-nya kita ganti dengan 0, berarti bukan fungsi kuadrat, tetapi fungsi linier. Itu ya, bedanya di situ. Oke, kemudian di sini, Bu, nanti kalau misalkan fx-nya diganti y, boleh tidak? Boleh, karena di sini dikatakan fx itu sama dengan y, betul ya? Yang merupakan variabel terikat. X adalah variabel bebas, sedangkan A dan B merupakan koefisien dan C adalah suatu konstanta. A itu siapa? Kalau kalian tanya, A itu siapa? A adalah koefisien variabel X kuadrat, sedangkan B merupakan koefisien variabel X. Oke, kita lanjutkan. Misalkan Bu, kami punya contohnya seperti ini. Contoh fungsi kuadrat. Apakah semuanya ini fungsi kuadrat? Sebentar, saya tanya. Saya akan mencoba untuk mencari pertanyaan. Apakah dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan fungsi kuadrat? Alasannya apa? Terus yang kedua, ada yang bisa? Gimana? Mas saya bagaimana? Apa yang pangkatnya 2? Ya, pangkat tertinggi X-nya adalah pangkat 2. Oke. Di sini Bu Tami akan menjelaskan tentang mana nilai A, mana nilai B, dan mana nilai C. Kalau kita lihat nomor 1 dulu. Tadi nilai A itu apa? Koefisien dari variabel X kuadrat. Sedangkan B koefisien dari variabel X. Oke. C konstanta. Oke, kita lihat yang nomor 1. Berarti nomor 1 ini nilai A-nya adalah 4, nilai B-nya adalah 3, nilai C-nya adalah 8. Oke, sekarang Arota ya. Oke, untuk nomor 2, nilai A-nya berapa? 3. Oke, B-nya 2, C-nya 5. Oke, untuk yang nomor 3, Rizky berapa? 1. B-nya 1. C-nya 10. Oke, berapa? B-nya, C-nya. Ya, kenapa B-nya 0? Oh ya. Oke, A-nya berapa? Oke, B-nya. C-nya. Berarti berapa kalau tidak ada? Iya. Bisa dipahami ya? Itu apa? Kita perjelas. Untuk menggambar kuadrat di sini nanti ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong kurva dengan sumbu X, yaitu dengan memisahkan Y sama dengan 0. Nah, di sini berarti nanti semua X-nya kita ganti dengan bukan. Kalau di sini Y sama dengan 0 berarti nanti jadinya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Langkah yang kedua, menentukan titik potong terhadap
terhadap sumbu Y. Kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Makanya nanti semua X di sini kita ganti dengan 0. Akan kita mendapatkan persamaan Y sama dengan C. Terus kemudian hasilnya nanti kita masukkan ke titik koordinat. Yang langkah ketiga yaitu mencari sumbu simetri. Sumbu simetri itu bagaimana? Sumbu simetri itu dia merupakan garis tengah dari kurva. Rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Terus yang keempat adalah yang berikutnya setelah sumbu simetri yaitu titik puncak. Titik puncak itu disebut juga dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, di sini rumusnya yaitu Y sama dengan min D per 4A atau min B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian semua titik-titik itu kita letakkan ke dalam koordinat kartesius, terus kita hubungkan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian berkelompok tanpa bersuara, langsung berkelompok. Setelah kalian membuat kelompok, silakan kalian namai kelompok kalian masing-masing dengan kertas yang dilipat. Kalian kasih nama dengan nama-nama pahlawan ini. Ya, yuk kita tentukan dulu. Untuk kelompoknya Mas Jafir, Mas Arsyada, kalian memilih siapa? Oke, diajar di Mantara. Silakan membuat apa itu namanya kertas dengan nama, kemudian taruh di pojokan sini, ya. Nah, untuk menumbuhkan jiwa nasionalnya, ya. Terus kemudian kelompoknya Nabila, Atifah apa? Kartini. Terus untuk Desti dan kawan-kawan, Desti Risma, oke. Mas saya, oke. Selama kalian diam sekali, Mas Marwoto dan teman-teman, apa? Oke. Silakan dibuat kemudian letakkan di depan, biar Bu Tami bisa membacanya nanti. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan. Buka laptopnya, kemudian buka aplikasi GeoGebra-nya. Untuk aplikasi GeoGebra bisa kalian buka yang sudah terinstall atau yang pakai online. Kalau pakai online berarti kalian siapkan datanya, ya. Harus connect dengan internet. GeoGebra itu yang mana? Nanti kalian, punyanya Bu Tami di papan. Nah, nanti bentuk GeoGebra-nya seperti ini ya. Nah, setelah itu kalian sesuai dengan perintah yang ada di LKPD, kalian memasukkan atau menginput semua yang diperintahkan dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas berapa ini? 15, ya. Nah, silakan kalian input untuk per soalnya. Dari kelompok ini dibuat siapa yang bertugas untuk menginput, siapa yang membaca, siapa yang menulis. Jadi tidak ada yang tangan bersetegak, tidak ada yang bekerja. Yuk, monggo. Kalau masih kurang jelas, silakan tunjuk seri. Ballpoint. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan cara menginputkannya adalah F, kemudian X sama dengan E. Misalkan seperti ini. Kemudian di enter. Dan ini kamu salin ke LKPD-nya. Gambar-gambarnya. Jadi misalkan ini sumbu E, sumbu Y, kemudian yang hijau ini kita tulis di situ. Itu nggih. Yo, silakan dikerjakan. 15 menit selesai. Yuk. Semua menghadap ke laptopnya masing-masing. Yuk. Nah, jadi yang menggambar terlihat. Yuk. Laptop jangan dicup dhewe kancamu kan arep gambar bingung. Jadi seperti ini. Nah, yuk, semuanya menghadap ke laptop.
Sama ini kan. Untuk diskusinya selesai ya. Waktunya kita presentasi. Saya ingatkan lagi jadwal. Presentasi yang pertama adalah kelompoknya Cut Nyadi. Monggo Mbak Mas Zaya silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nyadi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada aktivitas 5, perhatikan dengan teliti gambar grafik pertanyaan aktivitas 1 sampai dengan 4. Manakah yang merupakan fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat? Jadi yang merupakan fungsi kuadrat itu pada aktivitas 2, dan yang bukan merupakan fungsi kuadrat adalah aktivitas 1, 3, dan 4. Menanggapi, oke, mana? Monggo, Mas Amana. Kalau bukan fungsi kuadrat, termasuk fungsi apa? Jadi aktivitas 1 bukan merupakan fungsi kuadrat karena tidak sesuai dengan definisi, karena dia di situ nggak ada pangkat 2. Terus pada aktivitas 3 dan 4 bukan merupakan fungsi kuadrat karena tidak sesuai dengan definisi, karena di situ dia pangkatnya 3 dan 4. Sedangkan definisi dari fungsi kuadrat itu dia kuadrat nilai tertingginya itu pada 2, dia merupakan fungsi polinomial. Menurut Mbak Mas Zaya itu berarti kalau yang aktivitas 1 itu berarti merupakan fungsi linier itu, sedangkan 3 dan 4 merupakan fungsi polinom. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Yuk kita kasih aplaus dulu untuk Mbak Mas Zaya. Oke. Untuk aktivitas 5 dan 6, monggo untuk Mas Jafir untuk presentasi. Jadi kami akan mempresentasikan manakah yang merupakan fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat. Jadi yang bukan fungsi kuadrat adalah nomor 1, 3, dan 4. Jadi yang merupakan fungsi kuadrat nomor 2. Seperti itu. Oke. Oke. Belajar bagaimana untuk memberikan kesimpulan di aktivitas 6-nya. Monggo Mas Rizky untuk memberikan kesimpulan. Di sini aktivitas 6 yaitu
Soalnya berikan alasan mengapa itu fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat. Jadi aktivitas 2 itu merupakan fungsi kuadrat karena sesuai dengan definisi fungsi kuadrat yaitu pangkat x tertinggi adalah 2. Sedangkan aktivitas 1, 3, dan 4 bukan merupakan fungsi kuadrat karena tidak sesuai dengan definisi tersebut. Jadi seperti itulah kesimpulan dari kelompok Hajar Dewantara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kesimpulan untuk aktivitas berikutnya yang akan diwakili dari kelompok Diponegoro yang akan dipresentasikan oleh Mbak Suci. Silakan berdiri Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok karya Diponegoro. Saya akan mempresentasikan tentang aktivitas 13. Perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat yang kalian peroleh dari aktivitas 5 sampai 12. Kapan parabola terbuka ke atas? Parabola yang terbuka ke atas aktivitas 8, 10, 11, dan 12. Nah, aktivitas 14, perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat yang kalian peroleh dari aktivitas 5 sampai 12. Kapan parabola terbuka ke bawah? Parabola terbuka ke bawah adalah aktivitas 7 dan 9. Saya simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas 15, tapi kita tolong untuk kelompoknya RA Kartini yang akan mempresentasikan adalah Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuliskan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Menurut diskusi kami setelah melakukan aktivitas 1 sampai 14, bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat nilai a tidak sama dengan 5. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian tadi melakukan diskusi, oke, di sini tadi permasalahannya adalah perhatikan dengan teliti gambar grafik pertanyaan aktivitas 1 sampai dengan 4. Manakah yang merupakan fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat? Yang merupakan fungsi kuadrat tadi berarti untuk yang aktivitas 1 sampai 4 berarti di aktivitas berapa? Yang bukan merupakan fungsi kuadrat berarti di aktivitas berapa? 1, 3, dan 4. Oke. Terus kemudian untuk yang aktivitas berikutnya, oke, gitu ya. Oke, kesimpulannya setelah kalian melakukan tadi aktivitas 1 sampai terakhir aktivitas berapa? 15. Mari kita ambil kesimpulan. Untuk yang pertama kali akan menyimpulkan kelompok Ki Hajar Dewantara, monggo Mas Arsyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Ki Hajar Dewantara dapat menyimpulkan bahwa apabila nilai A lebih dari 0, maka parabola akan membuka ke atas. Sedangkan apabila nilai A kurang dari 0 atau negatif, maka parabola akan membuka ke bawah. Sekian dari kelompok kami, perwakilan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan tentang kesimpulannya ini? Oke, silakan Mbak Risma. Monggo berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Pangeran Diponegoro ingin menambahkan kesimpulan dari Arsyada bahwa fungsi kuadrat adalah suatu polinomial dengan derajat atau pangkat 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesimpulan akhir ya. Oke, untuk keseluruhan untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari
melakukan tes. Masing-masing laptop dimatikan dulu, kemudian taruh di samping atau di laci. Monggo untuk laptop dimatikan dulu. Kita akan masuk ke puisi dan refleksi. Silakan untuk perwakilan tiap-tiap kelompok untuk mengumpulkan lembar LKPD-nya ke depan. Silakan ke depan. Oke, terima kasih. Sekarang keluarkan handphonenya, ya, keluarkan handphonenya. Data dipersiapkan. Kita akan melakukan tes, yaitu dengan menggunakan puisi. Silakan kalian buka dulu puisinya. Oke, kalian memasukkan kode, ya, untuk bergabung. Kalian buka puisi sudah semua? Sudah. Kalian masukkan kodenya 5, 4, 1, 7, 9, 6. Silakan dikerjakan. Di sini berarti yuk kita kasih applause dulu untuk yang peringkat 1. Ini atas nama Heni. Oke, kedua Desti, ketiga adalah Amalia. Oke, berikutnya masih menggunakan handphone ya. Silakan kalian buka refleksi yang sudah Bu Utami bagikan lewat grup WA. Silakan kalian isi. Dan ya, ditulis apa yang kalian rasakan. Ya. Tadi yang sudah selesai. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Bu Tami ini pesan yang pertama, kalian pelajari untuk pertemuan minggu depan, yaitu tentang karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Boleh kalian cari melalui buku paket maupun lewat search lewat Google atau lewat YouTube. Yang penting kalian sudah tahu dulu apa itu diskriminan, rumus diskriminan itu bagaimana. Seperti itu ya, nanti bisa kita kita bisa menggali informasi tentang karakteristik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Seperti itu ya. Oke. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat, bisa menumbuhkan ilmu baru bagi kalian. Kemudian